resep lepet atau lepet. Ketan ikutin terus ya. Oke, kita rendam ketan hitam atau ketan putih seberat 2 kg selama 2 jam. Untuk bungkusnya kita menggunakan janur kuning dan talinya menggunakan bambu apus atau bambu tali. Cuci bersih ketan yang sudah direndam tadi. Pindahkan ke tempat yang berlubang untuk meniriskan. Ini kita tiriskan setengah kering ya, nanti baru bisa dicampur dengan bahan lainnya. Nah, di sini aku mau pakein kacang tanah. Kacang tanahnya aku belah-belah dulu. Kalau teman-teman mau pakai kacang merah juga bisa ya, itu enak banget karena di sini susah kacang merah, kita pakai kacang tanah aja. Atau kalau teman-teman mau polosan bisa juga ya, sesuai selera. Ini kacangnya udah selesai kita belah. Nanti mau dicuci bersih dan dicampur dengan beras ketan yang tadi kita tiriskan. Campurkan saja ya, simpan di atasnya atau bisa diaduk juga supaya airnya tiris. Di sini aku mau kupas kelapa. Ini kelapa yang mau kita gunakan sebanyak 1,5 butir gitu ya. Kelapanya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, jadi sedang. Jadi kemarin-kemarin itu si sabut kelapanya ini masih berwarna hijau gitu dan belum kering karena ini udah beberapa hari kelapanya disimpan, jadi warnanya menjadi seperti kelapa tua. Nah, di sini HP aku jatuh dan layarnya sedikit retak gitu, teman-teman. Nah, ini kelapanya bisa dilihat ya, udah dikupas kulitnya. Kulit yang hitamnya. Jadi kelapanya nanti ya putih gitu warnanya kalau sudah diparut. Ini 1,5 butir kelapa ya. Kita parut.
kelapanya udah selesai kita parut, tambahkan 3-5 sendok makan garam halus. Ini kita aduk rata. Kenapa harus asin? Karena nanti direbusnya itu lama ya, selama 5-7 jam gitu sampai matang. Jadi otomatis nanti rasa asinnya itu berkurang. Kalau dia nggak terlalu asin atau nggak asin, nanti nggak ada rasanya gitu pas dimakan lepetnya. Sini aku nggak pakai sarung tangan dan nggak pakai centong nasi untuk ratainnya. Aku pakai tangan, tapi aku udah cuci bersih tangan aku ya. Ikutin terus. Campurkan semua bahan yang udah kita siapkan tadi. Wadahnya kita pakai tampah ya. Teman-teman bisa pakai baskom juga yang agak besar supaya mudah mengaduknya. Kelapa juga masuk. Warnanya cantik ya. Kita aduk rata ya. Ingat, tidak menggunakan tangan tidak bisa menjadi apa-apa. Kita membuat kue, membuat makanan harus menggunakan tangan. Kita aduk sampai rata. Jadi hari ini aku bikin lepet itu karena aku lagi pengen makan banget gitu, pengen makan lepet ya, karena udah sekitar 5 tahunan gitu aku nggak pernah makan. Kalau di sini di kampung aku biasa 1 tahun bikin lepet 2 kali, jadi aku nggak pernah makan dan pengen banget makan, dan sekalian aku bagi resepnya ke kalian. Oke, ikutin terus. Nah, ini udah tercampur rata. Jangan lupa kalian cobain sedikit, tapi jangan dikunyah ya. Cobain aja di apa ya, diemut garamnya gitu. Kalau garamnya udah asin banget kalian rasa itu udah cukup. Kalau masih dingin kalian rasa bisa ditambahkan garam lagi. Oke. Nah, ini dia tampilannya yang udah rata. Siap kita bungkus. Nah, ini siap kita bungkus. Daun janur kuningnya udah kita potong bagian bawah ujungnya itu. Nah, begini. Lidinya kita tidak tipiskan ya. Di beberapa daerah biasanya lidinya ditipisin gitu. Ini tali kita menggunakan bambu apus. Talinya kita pisah-pisahkan dulu ya. Kalau tidak ada bambu, teman-teman bisa menggunakan tali rapia. Ini kita bungkus dan kita ikat. Ikat sebisa kalian saja ya.
Nah, waktunya aku ajarin kalian pelan-pelan. Ini bagian lidi yang besar. Nah, ini ditaruh di dalam ya. Kita lipat 2 kali melipat. Oke, sudah cukup. Lihat, lidi yang besar itu di dalam. Jadi dibalik. Nah, ini di bawah, bagian bawah kita lipat. Kita isi beberapa sendok ketan yang sudah kita campur tadi. Kita isi dengan beberapa sendok. Harus padat ya. Oke, kita lipat bagian atas. Kalau teman-teman sudah bisa dilewatin aja. Kita lipat, baru kita ambil talinya dan kita ikat. Pokoknya ngikatnya sebisa kalian ya. Di sini nggak ada teknik sama sekali, yang penting ikatannya itu ada 3 gitu. Mau ditali langsung bisa, mau langsung diputar aja juga bisa. Ini bisa juga diikat dulu. Oke, kita kencangkan, baru kita putar. Nah, tali yang pertama tadi kita ikut ikat juga ya, supaya tidak mudah lepas. Kita lanjutkan mengikat sampai selesai. Kalau talinya putus, bisa diganti ya. Kita buka lagi, terus kita ganti. Kalau masih ada ujungnya nggak apa-apa. Kalau sudah diikat langsung kita putar dan ikut diikat lagi.
Nah, untuk tali yang terakhir kita bisa masukkan ke dalam tali yang terakhir dulu, baru kita tarik ke belakang. Atau bisa juga kita selipkan ke tali yang di tengah, baru kita tarik. Pokoknya ngikatnya sebisa kalian. Nah, ini harus masuk semua ya. Oke, tante aku yang lanjutin karena dia udah ahli, aku udah lama banget nggak ngikat gitu. Udah, kita lanjutkan sampai selesai. Kalau janurnya besar, otomatis lepetnya juga nanti hasilnya besar. Kalau janurnya kecil, pasti hasilnya juga kecil. Dan ini nanti kita bikin yang ukuran sedang gitu loh jadinya. Jadi imut-imut, nggak terlalu besar. Nah, di sini HP aku copot dari tripod gitu dan jatuh pas bagian layarnya yang kena lantai dan retak gitu teman-teman, hancur. Ini lepetnya udah selesai diikat semua, untungnya HP aku masih bisa dipakai, kalau enggak ini gagal. Ini kita pangkas ya ujung-ujung talinya gitu supaya rapi. Oke, terus kita ikat gitu sebanyak 10 biji, kita ikat, baru kita rebus. Nah, sebelumnya kita udah panasin air, jadi kita masukkan lepet ke dalam air yang panas, lalu kita rebus selama 5-7 jam. Kalau airnya sudah berkurang, kita tambahkan air lagi, begitu terus sampai matang. Karena ini dimasaknya lama, jadi kami menggunakan tungku. Ingat, apinya harus selalu diperhatikan, tidak boleh mati sama sekali. Ini udah 4 jam direbus. Tante aku udah ambil satu, dicobain dulu udah matang apa belum. Kalau belum, masih kita rebus lagi. Karena ini kecil lepetnya, jadi 4 jam udah kita lihat ya. Buka talinya. Ini hitam kelihatannya karena isinya juga ketan hitam. Nah, kelihatan dari teksturnya ini belum matang, jadi kita masak lagi selama 2 jam ya. Oh iya, kalau teman-teman masaknya udah selama 5 jam, nggak perlu tambahin air lagi ya, biarin dia menyusut. Ini udah matang, udah bisa kita angkat. Ini aku masak selama 6 jam. Kita celup-celup dulu di airnya supaya kotorannya jatuh.
bukan kotoran dari luar ya, busa dari air panasnya. Oke, ini kita angkat dan kita tiriskan dulu ya teman-teman. Nah, ini lepetnya udah mateng teman-teman, udah bisa disajikan ya. Aku udah gak sabar banget pengen makan. Ada yang ngiler nggak? Nah, kita potong dari ikatan. Ini siap kita sajikan. Rasanya enak banget. Selamat mencoba. Rupanya kalian. Gimana kambingku kalian bikin? Rebutan dong. Nah, ini lepetnya ada aku bakar. Oh ya, lepet tahan 3 hari tanpa dipanaskan ya.